Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Palmi Putri dengan NIM 23091326111012, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Indonesia merupakan negara yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan seringkali datang tanpa peringatan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana dapat meningkatkan risiko korban jiwa dan kerugian material. Oleh karena itu, diperlukan edukasi mitigasi gempa bumi agar masyarakat lebih siap dan sigap dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi, aktivitas patahan atau sesar, atau aktivitas vulkanik. Getaran ini dapat dirasakan dalam waktu singkat, namun dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan bangunan hingga korban jiwa. Selanjutnya, dampak gempa bumi. Gempa bumi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik secara fisik maupun sosial. Dampak fisik meliputi kerusakan rumah, gedung, jalan, dan fasilitas umum. Selain itu, gempa juga dapat menyebabkan korban luka, korban jiwa, serta trauma psikologis. Dampak lainnya adalah terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, mitigasi prabencana. Mitigasi prabencana merupakan upaya yang dilakukan sebelum gempa terjadi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain mengenali potensi risiko gempa di lingkungan tempat tinggal, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, mengamankan perabotan rumah, serta mengikuti sosialisasi atau simulasi gempa bumi. Selanjutnya, isi tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang berisi perlengkapan penting yang dibutuhkan saat keadaan darurat. Isi tas siaga antara lain air minum, makanan ringan, senter, dan baterai cadangan, obat-obatan pribadi, masker, hand sanitizer, pakaian secukupnya, serta salinan dokumen penting seperti KTP dan kartu BPJS. Tindakan saat terjadi gempa di dalam ruangan. Saat gempa terjadi di dalam ruangan, hal yang paling penting adalah tetap tenang dan tidak panik. Lindungi kepala dari benda yang bisa jatuh, berlindung di bawah meja yang kuat, menjauhi kaca dan lemari, serta tidak menggunakan lift. Jika memungkinkan, tetap berada di tempat aman sampai guncangan berhenti. Tindakan saat terjadi gempa di luar ruangan. Jika gempa terjadi saat berada di luar ruangan, segera menjauh dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Carilah tempat terbuka dan lindungi kepala dari kemungkinan benda jatuh. Tetap waspada hingga guncangan benar-benar berhenti. Tindakan pasca bencana. Setelah gempa berhenti, segera keluar menuju tempat yang aman dan terbuka. Periksa kondisi diri sendiri dan orang di sekitar, berikan pertolongan pertama jika diperlukan, dan hindari bangunan yang mengalami retak atau berpotensi roboh. Selain itu, tetap waspada terhadap gempa susulan dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.